Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. How are all of you today? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak, sehat. I hope all of you feeling well today, yeah. And today we will discuss the new topic, still EOK topic, but this different by the basic EOK because we reduce some assumption. Jadi kalau kita menghilangkan beberapa asumsi, it will be the new model. Jadi akan jadi new model. Seperti minggu lalu, ya, last week we reduce one assumption. The basic assumption of EOK is no discount. Yeah, the basic assumption. But when this assumption will reduction, dihilangkan, yeah, it will be the new model. We call is EOK with discount. Okay, yeah, EOK with discount. And the other problem yang lainnya, when we reduce the assumption without the ordering, yeah, the basic ordering is in EOK is a product will come to our company is continue and at one time, apa itu namanya, pada saat bersamaan begitu, langsung datangnya, segera gitu ya. Nah, apabila barangnya tidak bisa datang segera, nah ini yang kita sebut sebagai asumsi di basic EOK itu tidak berlaku, sehingga menjadi new model. Nah, minggu lalu kita juga menghilangkan sebuah asumsi, ya, we reduce one assumption with we cannot fulfill our demand customer as soon as possible, but we delay the demand. Jadi kita menunda demand, we delay our customer demand. Nah, jadi kalau kita delay our customer demand, maka it will be EOK back ordering. Ya, back ordering mean is we delay our customer demand, ditunda customer demand. Nah, minggu ini kita akan diskusikan juga topik yang lebih advance dari EOK, di mana we reduce one of the assumption basic of EOK, ya, EOK. We reduce. Kita hilangkan satu asumsinya. What is assumption? The basic EOK, there is the price is no discount. Yeah, the price is no discount. And this model, we want to reduce this assumption. So the new model we call is the EOK quantity discount. Inilah model yang akan kita bahas hari ini. Ya, ini modelnya. You can look this slide. This topic is EOK with quantity discount. Paham ya, anak-anak ya? Jadi asumsi dasar EOK itu apa? No discount. Tidak ada diskon. Asumsinya. If we reduce, dihilangkan asumsi itu, ya, it so will be new model. Jadi model yang baru. Apa modelnya itu? Ya, ini modelnya EOK with quantity discount. Nah, pada kenyataannya memang bahwa supplier kita itu akan memberikan suatu diskon. They will give us a discount regarding to competitive advantage, ya, competitive advantage between one vendor to another vendor. Jadi dia karena ingin kompetitif dengan vendor yang lain, maka dia berikan, they give us discount. Oke.
The basic AOK model assume a constant purchase cost, ya, or another words, there is no discount. Kata lainnya no discount, tidak ada diskon. Kemudian in reality, kenyataannya seperti yang saya katakan tadi ya, if I have mentioned the constant purchase cost is not always true. Not always true. Why? Because the vendor we will competitive with this other vendor. Yeah, they want to winning the competition. Mereka ingin menang kompetisinya. Nah, for the reason the competitor the vendor give the enterprise or the company offering the discount. Mereka menawarkan diskon. Nah, tentu sekali diskon ini ada syaratnya. Oke, nanti kita lihat diskon ada syaratnya. Supplier over the lower unit price and order for larger quantities. Ini syaratnya. For the largest quantities. Yang membeli dalam jumlah yang besar, supplier will offer a lower unit price. We call it lower unit price is discount. Yeah, as an economic incentive to buyer to purchase in large lot size. When the company buy the large lot size yang besar, ya, supplier will give the discount. Okay. There are two general type of quantity discount. Ada dua tipe diskon. Model diskon ini ya. That's offered by supplier. First, all unit quantity discount. Pertama, modelnya adalah all unit quantity discount. The second, incremental quantity discount. Jadi ada dua tipe diskon yang diberikan oleh supplier. Ya, ini tipenya. Nah, kita akan bahas dua tipe ini. Ya, how they work. Ya, how they work. Bagaimana cara kerjanya? Gitu kita akan lihat ya. This model, how this model work. How this model work. Oke. Mari kita lihat grafik ini. Kita lihat gambar ini ya. Sumbu vertikal it is cost. And horizontal is order quantity, Q. Ya, Q. Di atasnya adalah cost seperti biasa, dan yang horizontal ini adalah order quantity. Nah, apa bedanya dengan gambar EOQ yang basic? Coba, apa bedanya? Coba Audi Fitria, coba lihat gambarnya. Audi? Ya, Pak. Apa bedanya? What is different between the basic EOQ? Gambar ini apa bedanya? Lihat gambarnya. Apa bedanya? Beda angkanya ya, Pak. Beda bentuknya juga. Ya, apa bedanya? Coba lihat. Coba kasih spesifik. Apa bedanya? Bedanya ada U1, U2, terus ada PFQ per 2, ada TCQ, ada PR. Spesifik di gambarnya, selain dari huruf-hurufnya, gambar garis-garisnya, gambar garis. Apa yang berbeda? Apa yang berbeda? Gambar garis itu. Coba lihat gambar garisnya. Nih, gambar garis ini lihat. Bedanya turun. Nah, turun gitu. Apa bedanya nih? Cepat. Bedanya apa? Ini kan jelas berbeda nih dengan gambar beda warnanya, Pak. Wah, itu beda warna masa sih? Masa bukan masalah warna? Kumaha. Novel. Ya, belum nyambung dengan Audi ya. Kalau sampai mengatakan beda warna terlalu jauh. Novel. Apa bedanya? Novel. Ayo Novel, bedanya apa? Gambar ini dengan yang EOQ basic yang pertama dipelajari. Bedanya apa? Garisnya, garisnya, Pak.
Nah, Iya. garisnya gimana? Kalau Lihat. ini garisnya cenderung potong-potong gitu, Pak. Hmm. Bukan cenderung, ada. Ada yang sepotong-potong, ada yang garis landai, Pak. Nah, terpotong itu gimana? Coba ini, Nova lihat nih garisnya. Ya, garis yang ini. PFQ per 2 ini. Atau holding cost. Lihat. Ke sana. Terus, tiba-tiba Ada kayak garis putus. garis putus. Kemudian, berarti Iya, nilai yang garis pertama dengan kedua beda nggak di nilainya nih? beda Pak nilainya. Ini kan cost nih. Cost, ongkosnya Iya, tinggi, Pak. tiba-tiba ongkosnya Turun. turun. Tiba-tiba turun kan? Nah, terus Iya, naik Pak. lagi sebanyak kuantiti. Itu bedanya. Jadi ada penurunan ongkos. Nih, kalau di EOQ biasa, lihat gambar EOQ biasa. Tidak ada penurunan ongkos, garisnya straight line, lurus. Ya, ini kan PR ini juga adalah price dikali demand-nya ya, lurus ke sana. Kenapa? Kenapa kok yang di EOQ biasa, Noval ya, Noval? Iya, Pak. Di EOQ biasa itu garisnya lurus saja. Kenapa? Sementara ini kok tiba-tiba ada turun. Pas di U1 turun. Di U2 lebih turun lagi. Karena Karena kalau di LQ itu konstan, Pak. apanya yang konstan? Apanya? Dari segi orderan dan harga-harganya. Nah, harga apa yang konstan? Harga apa? Harga per unit dengan harga ongkos, Pak. Ya, harga per unit. Itu mah ongkos, Oh, nggak iya. ada harga ongkos. Ya, nggak ada harga ongkos. Harga per unit yang betulnya. Harga per unit di basic EOQ itu tetap. Ya kan? Nah, Iya, Pak. sementara di sini ada apa? Ini yang saya lingkari ini. Ada apa? Kursor saya lihat. Ada apa, Noval? Ya ada, Pak. Ini ada apa ini? Ini lihat kursor saya. Kursor saya. Ada apa di sini? Di model ini? Nggak kelihatan kursor saya? Nih, nggak kelihatan? Ada Iya, apa? Pak, ada diskon. Ada apa? Yang keras ngomongnya. Diskon. Nah, sekali lagi yang keras. Ada apa? Ada diskon, Pak. Nah, itulah dia. Perbedaan utama. Ya, perbedaan utama. Kenapa garis ini bisa putus? Karena ada diskon. Kalau tidak ada diskon, di garis lurus. Kalau ada diskon, dia jadi harganya turun. Ya kan? Price-nya jadi turun. Oke, mari kita lihat. PI ini adalah price the unit purchase cost atau item cost atau harga barang. P ya, simbol P ini. P. Kita lihat kalau di OEQ biasa ini P kali R atau purchase cost, annual purchase cost itu akan lurus gini. Lihat kursor saya. Lurus. Nah, kenapa ini bisa turun? Because supplier offering discount. Itu jawabannya ya, karena supplier menawarkan diskon. Kita lihat harga P-nya itu, P ada P0, P1 sampai ke PJ. Ini artinya sebuah rentang harga dikaitkan dengan U. Itu adalah apa? U itu adalah order quantity-nya atau lot size. Katanya lot size ya. Jadi antara U0, di sini U0, sampai U1, there is no discount. Nggak ada diskon. Lihat, dari U0 sini sampai U1, no diskon. Nah, kalau kita beli lebih besar dari U1, ya, besar satu, maka price-nya beda. Ada P1, ada diskon. Oke. Nah, kalau kita beli nanti lebih besar daripada U2, harganya akan turun lagi. Oke, harganya akan turun lagi ya. Sehingga ini mempengaruhi adalah ini ongkos simpan. Kenapa? Karena di sini kan ada price di sini.
price kali frekuensi pemesanannya, ya, kali frekuensi pemesanannya dibagi Q per 2 rata-rata yang disimpan ini. Dan juga rata-rata yang disimpan juga akan berbeda. Sehingga dia berpengaruh nanti ya, berpengaruh terhadap harga ini. Sehingga dengan demikian juga secara total cost juga akan ada perbedaan. Kalau total cost EOQ biasa ini melengkung saja ke sana. Gitu ya, melengkung ke atas begini, tidak ada putus-putus begini. Sementara ini ada putus. Oke. Gitu ya. Dimana kita lihat di sini adalah U1 lebih kecil daripada U2, artinya angka U1 lebih kecil daripada U2 dan sampai U3. Ini maksudnya U3 ya. U3. Ini. Oke, saya sekalian perbaiki aja. U3. Oke. Nah, setelah kita pahami ini, bahwa diskon itu memberikan dampak terhadap total cost, ya, diskon itu memberikan dampak terhadap total cost, maka Sofwan dengar nggak? Halo Sofwan, halo Sofwan, Sofwan, Sofwan. Coba begini anak-anak, saya mau lihat wajahnya dulu ini. Ada orangnya apa tidak? Coba dinyalakan dulu. On cam dulu semuanya. Coba on cam. Pak Sofwan ada. Faiz coba on cam semuanya. Saya mau lihat orangnya ada nggak ini. Ini pelajaran ini kalau tidak diperhatikan benar-benar, saudara nanti tidak mengerti. Nah, Faiz, Sofwan mana? Yang lainnya coba di on cam kan semuanya. On cam kan. On cam kan. Audi semua di on cam kan. Saya mau lihat. Ada orangnya nggak? Tidak masalah saudara sudah mandi apa belum, tidak masalah. Cepat, nyalakan. Alisa, Siti, ada Rana, Indri, oke, Fajar. Mana ini Safira? Sebentar saja on cam kan. Haikal, Putri, kemudian Anissa, saya sudah lihat Muhammad. Giva mana nih? Giva sama Ken, saya belum lihat. Sama Asri. Cepat dinyalakan. Ken, kemudian Giva. Asri mana Asri? Asri. Coba dinyalakan. Coba saya mau lihat. Audi ada. Ini siapa ini yang di bawah Audi ini? Ada yang belum nyala. Cepat nyalakan. Pengen lihat saya. Oke, supaya saudara betul-betul memperhatikan. Safira, nggak kelihatan mukanya. Turunkan dikit. Kameranya turunkan dikit. Safira. Nah, Asri. Turunkan sedikit wajahnya. Turunkan sedikit. Belum kelihatan. Asri Maulani. Ya. Nah, Safira. Oke. Sudah. Oke, saudara jadi memperhatikan ya. Nah. Baik. Saya tanya nih Safira. Safira dengar? Ya Pak, dengar Pak. Itu kalau belajar mah yang serius ini. Oke ya. Safira dengar ya. Kalau kita kemarin mempelajari EOQ, yang mau kita cari apa sih di EOQ itu? Safira? Recording Pak. EOQ. Yang mau kita cari apa? Mana Safira ini? Hilang lagi orangnya. Diajak ngobrol hilang mah. Safira. Safira. Dengar nggak ini Safira ini? Safira, dengar atau nggak dengar? Safira. Susah ini Safira ya.
Faiz dengar? Faiz? Dengar, Pak. Oke. Kalau dalam EOQ yang kita mau cari apa? Tugas saudara kemarin itu apa saja yang mau dicari kebijakannya? Satu adalah, Oh, bukan yang keempat ya, Pak? saya tanya EOQ, coba dengerin. Kalau di EOQ yang mau kita cari apa? Bukan jawabnya keempat. Oh, total cost. Cari EOQ yang minggu lalu. Economic Order Quantity. Yang mau dicari apa? Dari persoalan EOQ. Kebijakannya apa? Satu, cari apa? Total cost. Kedua, Holding cost. bukan holding cost mah diketahui bagaimana sih saudara, holding cost, price, ya, kemudian carrying cost itu semua diketahui. Yang mau dicari kebijakannya dari total cost sudah betul. Yang lainnya, nah makanya saudara belajar ya, belajar masa sudah di apa itu namanya jelaskan minggu lalu tapi masih apa ya itu nggak bisa ya. Padahal sudah dikasih PR sama saya. Yang mau dicari itu apa? Coba Audi, yang dicari itu apa Audi? Yang dicari itu tak pertanyaan-pertanyaannya. Apa Audi? Yang mau dicari? Economic order quantity-nya Bagus. Key atau simbolnya apa? di bintang. Bagus. Terus kedua? Terus ada maksimum back ordering itu bukan M yang itu. bintang. Oh, back ordering, oke. Terus? Ya. Terus ada reorder point, Ya, bagus. Order point. maksimum udah ya tadi. Ya, Maksimum inventory level M bintang ya, maksimum Ya. ordering quantity. bagus. Terus? Terus the total annual cost-nya, Ya, bagus. Terus? delay paling lamanya, Delay paling lama, ya. Nah, Iya, delay paling lama, terus ya. kayak Nah, oke. inventory balance-nya, Inventory apa? inventory balance period. Balance. Oke, inventory balance, ya. Nah, itu namanya policy-nya yang mau kita cari, ya, kebijakannya. Jadi yang utama kita mau cari key bintang dan parameter yang lainnya yang disebutkan Audi tadi. Key bintang, kemudian ada frekuensinya dan yang lain-lainnya. Nah, ini begini, saudara ya, saya jelaskan. Suppliernya itu memberikan sebuah tawaran ke kita. Kalau beli sejumlah kecil dari U1, misalkan angka U1-nya itu 500. Kalau kecil dari 500 belinya, tidak ada diskon. Kalau beli antara 500 sampai 1000, dikasih diskon 10%. Kalau beli lebih besar daripada 1000, dikasih diskon 15%. Kira-kira Audi mau pilih yang mana? Key-nya yang berapa jumlahnya? Apakah yang lebih kecil dari U1, antara U1 dan U2, atau besar dari U2? Jadi kalau di sini nggak ada diskon, Audi ya. Nah, kalau antara U1 dan U2 itu diskonnya 10%, kalau U2 ke atas diskonnya 15%. Mau pilih yang mana? Yang 15%, Pak. Nah, oke. Yang lain jawabannya, saya ingin tahu. Faiz mau pilih yang mana? Sofan, mau pilih diskon yang berapa? Sama Pak yang 15%. 15%. Dua ke atas. Iya. Nah, Naufal pilih berapa? Fajar mau pilih berapa? Fajar Nur. 15, Pak. 15. Kemudian Fadila pilih berapa? 15, Pak. Oke. Nah, dari jawaban saudara itu bisa jadi betul 15, bisa jadi juga tidak. Ya, belum tentu yang diskonnya besar itu secara total cost-nya akan murah. Ya. Nah, inilah rahasianya kita mempelajari EOQ with diskon ini. Belum tentu diskon yang besar itu secara total cost. Yang saya sebutkan secara total cost dia paling murah. Itu yang mau dijawab di all unit quantity discount. Ya, nanti ada contoh persoalannya. Oke ya. Nah, mari kita lihat. Apa yang kita lakukan? Pertama kali, calculate the EOQ for the lowest unit cost. Jadi kita hitung yang seperti saudara katakan tadi. Hitung EOQ pada diskon yang paling besar. Gitu ya. Sekarang pertanyaannya, apakah EOQ-nya itu valid nggak
masuk ke ring itu. Ya, kalau dia valid, udah betul. Jadi hipotesis pertama saudara tadi sudah betul. Tetapi kalau dia tidak valid, artinya tidak masuk dalam ring harga yang dimaksud itu, maka calculate the EOQ for the next higher unit cost. Jadi hitung lagi EOQ pada harga yang lebih tinggi. Ya, and then is the EOQ valid? If no, we look again. We calculate the EOQ for the next higher unit cost. Terus ini continue. Sampai semua tawarannya itu sudah selesai, maka calculate the total cost. Kemudian kita hitung. Kalau dia valid, tentu pasti ada yang valid di sini. Total cost for the valid EOQ and all larger price break quantity. Jadi semuanya nanti dihitung and select the order quantity with the lowest total cost. Pilih EOQ dengan lower total cost. Jadi patokannya saudara, total cost. Nanti kita lihat. Kita bandingkan EOQ pada semua level price-nya nanti. Ya bisa jadi betul, yang tadi saya bilang 15%, bisa jadi bukan itu jawabannya. Oke ya? Baik. Kita lanjutkan. Contoh. Ini yang supaya lebih jelas ya, saya jelaskan persoalannya begini. PT Lot purchase 8,000 units spare part B01. Membeli 8.000. Jadi ini adalah demand. Saya tunjukkan di sini datanya. R 8.000 unit. Oke, demand-nya 8.000. Kemudian supplier offer the unit for sale at $10 per unit for order up to 500. Jadi kalau harganya itu belinya 1 sampai 500, kurang dari 500 unit, berarti 499 unit. Harganya adalah $10. Ya, Muhammad Fatur sudah lihat harganya berapa Muhammad Fatur? Kalau beli, saya tanya gini Muhammad Fatur, kalau belinya 480 harganya berapa Fatur? Muhammad Fatur. Muhammad Fatur. Berapa, Pak? Enggak dengar tadi suara saya. Kalau belinya 480 unit, berapa harganya? Maaf Pak, bisa diulang Pak, patah-patah Pak. Kalau belinya 480 unit, harganya berapa? Siti Anindita. Siti Anindita. Iya, Pak. Kalau belinya 480 unit, harganya berapa? 48.000 ya, Pak? Bukan. Kalau beli 480 unit, harga per unitnya berapa? Harga per unit maksud saya, bukan total harganya. Harga per unitnya berapa? $10, Pak. $10, bagus, 100 jawabannya. $10, ya kan? Kalau 480 unit, $10. Terus begini katanya. Kita lanjutkan ya. Nah. And at $9 per unit for order of 500 unit or more. Nah, Fajar Nur. Iya Pak. Nah, kalau belinya 530 unit, berapa harganya per unit? Berapa harga per unit? Jadi $9 Pak. $9. Bagus ya. Ini apabila belinya key-nya besar dari 500, besar sama dengan 500, at least 500, sedikitnya 500 atau 500 unit or more. Gitu ya, at least 500. Itu $9. Jadi ada diskon kan? Diskonnya berapa persen ini? Fajar. Diskonnya berapa persen? Dari 10 jadi 9. Diskonnya 10%. Betul kan? Dikasih diskon 10% ini kan? Ya? Oke. Kemudian, what is the economic order quantity
if the order cost, ini C, order cost. Order cost-nya $30, $30 per order, and holding cost. Holding cost-nya itu adalah 30%. 30% per unit cost per year. Ini 30%. Holding cost-nya 30% dikali harganya ini. Harganya bisa jadi yang $10 ataupun yang $9. Ya, kalau yang $10 berarti kalau kita beli di bawah 500, maka holding cost-nya menjadi 30 dikali $10. Berapa itu? $3 kan? 30% kan? Kalau ini kali $9 jadi $2,7. Jadi lebih murah kan holding cost-nya. Nah, berdasarkan ini, pertama kita akan bandingkan EOQ ini for each unit price is follow. Kita lihat dari data tadi. Data ini saya ambil lagi ya supaya saudara lihatlah ini. Ini datanya. Saya ambil lagi, taruh di sini ya. Taruh lagi di sini. Tapi ini terlalu besar ini. Saya kecilkan. (14) 16. Ya. Mari kita lihat ya. Pertama, langkah pertama, hitung EOQ pada ongkos yang paling kecil. Ya, berapa ongkos yang paling kecil, Fadila? Ongkos yang paling kecil itu berapa? 9, Pak. 9. Karena itu nih Ki bintang untuk $9. Ya, kita masukkan 2 kali CR bagi PF. 2 kali CR bagi PF. 2 kali C-nya 30. C ini $30 dikali 8.000 R-nya dibagi price-nya $9. Ini kan P1 ya, $9 dikali 0,3 atau 30%. Hasilnya 422 unit. 422 unit. Fadila dengar Fadila? Iya, Pak. Fadila. Coba lihat ring ini ya. Lihat ring yang saya tunjukkan ini. Pakai kursor sebentar. Ini. Kalau beli 422, maka ringnya ada di P0 sini atau ada di P1. Kalau belinya 422. Di P0. Nah, kalau di P0 itu harganya berapa? $10. Sementara kita nulisnya harganya $9 kan? Ini kan? Iya. Jadi valid apa tidak? Kalau beli 422, bisa nggak dapat $9? Bisa Tidak, nggak? Pak. Tidak bisa. Karena itu jawabannya adalah the EOQ at $9 is invalid. Ya, ini tidak valid ini. Kenapa? Kalau beli 422 tidak bisa kita beli dengan harga $9. Kenapa? Suppliernya bilang $9 itu bisa dikasihkan diskon 10% jika kuantitinya besar dari sama dengan 500. Oke ya. Sin is not available for quantity less than 500 unit. Tidak valid. Kalau gitu sekarang kita bergerak ke EOQ yang $10. Kalau $10 kita lihat 2 CR per PF, 2 kali 30 kali 800, 10 dikali 0,3, hasilnya 400. Nah, Siti Anindita, Siti, Iya, Pak. coba lihat. Kalau 400 ini ada di ring mana? Di ring P0 atau di ring P1? P1, Pak. Lihat dulu angkanya. 400 ini ringnya di P0 atau di P1? P0. P0 ya, karena ini kan 1 sampai kecil dari 500 ya. Jadi 400. Iya, Kalau 400 harganya berapa, Siti? $10. $10. Jadi ini betul nggak ini? Kalau beli 400 harganya $10. Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Jadi jawabnya the EOQ at $10 is valid. Betul kan? Valid. Nah, therefore, meskipun demikian,
the total cost of the valid AOK is compared with the total cost is the larger price break quantity. Namun demikian, kita mau bandingkan ini. AOK yang $400 ini dengan AOK yang begini. Kalau kita beli persis 500. Siti, kalau kita beli 500, persis 500. Ini kan, atau saya tanya gini, kalau kita dapat harga $9 ini, kalau kita beli minimum berapa? Minimum berapa? 501, Pak. Minimum 500. Bagus. Itu mau kita bandingkan ya. Kita bandingkan. Nah, lihat ini. Kalau beli 400 unit, kan tadi EOQ-nya benar ya, 400 ini ya. Maka berapa total cost-nya? Ya ini 10 dikali 8.000, karena harganya $10 kan, price-nya. Dikali 8.000, R-nya nih, permintaannya. Kemudian 30, ini C. Oke, dikali 8.000, dibagi Q-nya 400 nih. Kan kita pakai Q-nya 400 nih. Oke. Dikali 10 price-nya, dikali F-nya ini fraction-nya, fraksi ini. Fraksi itu adalah kita untuk mencari harga simpan, ongkos simpannya $30 dikali 30%, 30% dikali 10 dikali dengan Q-nya 400 dibagi 2. Hasilnya 81.200. Jadi kalau kita beli 400, ini kan 1 sampai 500 ya. Ki bintangnya ini betul 400. Tapi total cost-nya 81.200 seperti contoh soal yang lalu. Nah, sekarang supplier ini kasih diskon. Kasih diskon kan? Kapan kita dapat diskon? Kalau beli 500. Kalau begitu cobainlah 500 belinya ya kan? Beli 500 ini. Mau beli 500. Kita hitung berapa total cost-nya. Berarti ini kan kalau beli 500 sudah dapat harganya $9. Ya, coba lihat Fadila. Fadila lihat ini. Kalau 500 price-nya $9 kan? Betul kan? Iya. Kalau belinya 400 masih $10. Nah, 9 kali 8.000 ditambah 30 kali 8.000 dibagi Q-nya ini 500. Ini kan Q. Ini kan total cost Q ya, 500. Ditambah price-nya 9 dikali 30%. Kalau ini kan 10 kali 30%. Kali Q-nya 500 dibagi 2. Hasilnya 73.155. 73.155 ya. Kalau begitu, Rana, bisa dengar Rana? Iya, Pak. Coba lihat Rana. Mana yang total cost-nya paling murah? Beli 400 sesuai EOQ atau pas beli 500 sesuai diskon ini? Beli yang murah? 400 apa 500? 500, Pak. 500. Ya, belinya 500. Jadi keputusannya beli berapa Rana? Mau beli 400 apa 500? Rana mau beli yang mana? 500. Beli yang mana Rana? 500, Pak. Beli 500. 500. Jadi Q-nya sekali beli kita 500. Ya, berarti ada 8.000 dibagi 500, nanti ada beberapa kali beli. Ya, 19 kalian belilah, begitu ya. Nah, kenapa? Karena secara total cost-nya lebih murah. Kenapa kok lebih murah? Karena ada diskon. Ya, kalau kita lihat EOQ yang biasa, ini tidak ada diskon, maka jawabnya adalah 400 unit. Kalau EOQ yang biasa, kalau tidak ada diskon, jawabnya 400 unit. Setelah ada diskon, kita mau cari ini harga EOQ yang baru. Jawabannya adalah EOQ-nya 500. Kalau lebih besar daripada 500, dia harganya lebih mahal. Begitu. Kalau misalkan beli 501 atau 502, gitu ya. Nah, nanti akan lebih mahal. Jadi kita cari di harga terendah. Jadi harga yang dekat-dekat dengan EOQ-nya inilah. EOQ-nya kan 400. Nah, ke sini 500. Oke. Begitu ya. Gitu. Nah, itu jawabannya. Jawabannya ya. Kita belinya cukup 500 saja. Kenapa?
dengan beli 500 saja sudah dapat diskon 9%. Sehingga kita secara total cost lebih murah dibanding kalau beli 400. Sekali lagi saya jelaskan kenapa ini bisa didiri, karena ada diskon. Oke. Ya. Selanjutnya, kalau kita menggunakan POM, apa yang kita lakukan? Buka ini POM-nya, kemudian klik inventory, ya. Klik inventory. Setelah klik inventory, maka di sini pilih quantity discount. EOQ model quantity discount. Nah, setelah itu masuk ke sini. Kasih nama lah. Ini bebas, nama saudara aja. Namanya siapa? Unit diskon, misalkan unit diskon soft one. Ya. Nah, kemudian pilih ini number of price ring-nya. 2 isi. Karena kita ada 2 harga, $10 dan $9 ya Putri ya. Putri Sekina. Ada 2 ya, 2 ring. Jadi 2. Iya, Pak. 10 sama ada. Jadi isi di sini 2. Ring 1, ring 2. Setelah itu klik OK. Nah, setelah klik OK, maka kita isi parameter tadi. Demand-nya 8.000. Oke. Kemudian setup cost $30. Ya, dolarnya nggak usah dimasukin, 8.030. Nah, holding cost-nya langsung diketik nih, 30%. Ketik langsung 30% ya. Kemudian nanti akan muncul nih price ring-nya. Yang 1 mulai dari 1 diketik sama saudara 1 sampai 499. Lower, upper, price-nya berapa? $10 sesuai dengan soal tadi. Kemudian mulai dari 500 sampai tulis aja nih 999. Begitu ya. Ini adalah $9. Udah. Setelah itu klik solve. Ya. Setelah klik solve, maka inilah jawabannya. Order quantity-nya keluar angkanya 500. Ya. Kemudian maksimum inventory level 500, average inventory level 250, annual setup. Nah ini ongkosnya. 2 hal ini aja perhatikan. Key bintangnya sama total cost. Gimana Audi? Sama nggak dengan yang kita hitung manual tadi? Key bintangnya sama total cost. Sama nggak? Sama, Pak. Sama ya. Jadi bisa dihitung manual oleh saudara. Bisa juga menggunakan POM. Kalau POM dia langsung cari jawabannya, tidak banding-bandingkan lagi. Jadi dia sudah logika pemrogramnya membandingkan sendiri. Kalau kita ya logikanya kita harus kerjakan satu persatu tahapannya. Sebenarnya POM juga mengerjakannya sesuai dengan tahap kita, cuma dia pakai algoritma. Sehingga dia lebih cepat. Algoritmanya sama dengan kita, cuma dia proses pakai komputer, jadi dia lebih cepat gitu ya. Gitu. POM. Tahapan pekerjaannya sama. Cuman dia tidak menunjukkan tahapan 1, tahapan 2 itu tidak ditunjukkan. Langsung final solution. Ya, dengan demikian kita bisa lihat ini harganya. Mari kita lihat ini harganya. Kalau mau lihat grafiknya, maksud saya dari grafiknya mau dilihat, maka tinggal klik window. Di sini ada cost curve. Cost curve. Ya, di sini cost, di sini quantity. Lihat ini. Kecil dari 500 harganya begini. Ya. Nah, kalau EOQ biasa itu kalau besar dari 500 naik lagi ke sana. Kalau EOQ biasa, kurvanya kan gini, naik lagi ke atas kan? Kalau EOQ biasa. Nah, EOQ ini karena ada diskon dia turun. Kok bisa turun? Kenapa bisa turun? Kenapa Fajar bisa turun begini? Kenapa bisa turun Fajar? Karena ada itu, Pak. Diskon. Ya, karena ada diskon. Nggak usah pakai itu. Ulangi Fajar. Karena Adanya diskon. berapa diskonnya besarnya? Berapa persen? Tadi yang saya sebutkan. Berapa persen? Siapa yang bisa jawab berapa persen diskonnya? 10%, Pak. 10%. Bagus. Karena ada diskon 10%. Turun di sini.
Nah, makin banyak dipesan ini makin naik lagi ya. Nah, jadi pasti angka 500 ini yang paling murah. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Yang diskon yang pertama. The first discount. All unit cost discount. Namanya. Ada pertanyaan? All unit cost discount ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, mari saya tunjukkan lagi tadi di sini. Alivia, ada yang mau ditanyakan? Alivia, Enggak, Pak. ngerti? Alivia. Ngerti, Pak. Jadi tahap pertama apa yang kita lakukan, Alivia? Ngerti? Nyari yang paling kecil, Pak. Belum. Itu mah tahap kedua. Tahap pertama. Kalau kita mau hitung Yang langkah paling pertama besar. apa? Hah? Hitung yang paling besar. Hitung yang paling besar. Bukan. Jadi tahap pertama cari ki bintang. Ini saya ulangi ya, nanti Alivia ulangi ya. Cari ki bintang dengan ongkos yang paling kecil. Coba ulangi. Cari ki bintang. Cari ki bintang dengan ongkos yang paling kecil. $9 ya. Kedua kita lihat apakah valid apa tidak. Nih, gitu ya. Jadi lanjutkan udah. Apakah valid? Ulangi, apakah valid? Apakah valid atau tidak? Kalau valid, kalau benar, Kalau benar, maka apa? Dibandingin, Pak. Nggak usah dibandingin lagi. Kalau sudah benar, maka stop. Itulah jawabannya. Ya. Iya, Pak. Kalau benar, itulah jawabannya. Sudah beres. Tapi kalau ini tidak benar, maka masuk tahap 2, yaitu apa, Alivia? Jadi menghitung ki bintang dengan ongkos yang paling besar. Yang lebih besar, bukan yang paling besar, yang lebih besar, ya. Ini ongkos yang lebih besar. Setelah itu kalau dia valid, maka bandingkan dengan apa? Ongkos yang lebih kecil. Bandingkan dengan ongkos yang lebih kecil ini. Dicari batasnya itu yang 500. Ternyata kalau menurut ki bintang kan 400. 400 unit ya. Oke, menurut ki bintang 400 unit. Tapi 400 unit itu ternyata ongkosnya 81.200.000. Ya. Nah, kalau gitu kita cari yang pas ada diskonnya. Pas ada diskonnya berapa? Pas angka 500. Pas angka 500 itu diskonnya. Coba saudara masukkan angkanya 600. Hitung aja di sini 600. Ya. Angka 600, maka apakah akan lebih besar atau lebih kecil dari ini? Dari angka 500 ini. Misalkan gini, ya Rana nanti coba ya. Rana ya. Ini kan key-nya 500. Ya. Nah, Rana coba misalkan key-nya 600. Berapa total cost-nya? Mana lebih murah? Key 600 dengan key 500. Gitu ya, cobain. Pasti lebih murah yang key 500 dibanding key yang 600. Dibanding dengan ini ya, key ini. Sehingga itu dipilih yang key-nya 500. Pas ada diskon. Dapat 500, dapat diskon. Nah, silakan kalau ada yang mau tanya. Silakan. Ayo, silakan. Sudah paham ya? Paham ya? Baik. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Ceritanya dilanjutkan lagi. Lanjutkan lagi. Ini kita lanjutkan lagi. Yang kedua. Ada model diskon yang kedua ini. Yang diberikan oleh supplier. Namanya incremental quantity discount.
tipe yang kedua. Incremental berarti meningkat terus gitu diskonnya. The supplier offers a price schedule. Jadi ada namanya price schedule. Price schedule ya. Nah, price schedule itu seperti apa? Nanti saya tunjukkan ini. Ini. Nanti aja lah. Saya tunjukkan. Price schedule itu ada suatu jadwal atau daftar schedule. Nanti kita tunjukkan ya di soalnya. Ada price schedule pada interval tertentu. Okay. In other words, the price per unit is lower if the company can buy a certain interval. Jadi dia menawarkan beberapa interval. Ya, beberapa interval 1, interval 2, interval 3, interval 4, interval 5, bisa. Banyak intervalnya. Nah, kita jadi bingung. Mau pilih yang mana ya? Gitu kan kalau ada banyak interval. Kalau tadi kan cuma 2 interval, gampang bandingkannya. Ini kalau ada 5 interval. Kalau beli 1 sampai 500 harganya 10. Beli 500 sampai 1000 harganya turunin 3%. Beli lagi di atasnya turunin 4%. Beli lagi di atasnya turunin lagi 5%. Beli lagi di atasnya turunin 6%. Terus gitu. Sehingga kita jadi bingung kalau nggak dihitung. Wah, ini mau pilih yang mana ini? Belinya gitu. Ya, sehingga ini modelnya itu incremental quantity discount. Kita bisa hitung yang mana yang terbaik. Pertama, kita akan hitung purchase cost for a lot size of key unit. Purchase cost itu adalah kita simbolkan dengan huruf MI. Purchase cost berarti harga beli atau biaya per itemnya ini. Apa biaya per itemnya? DI yaitu extra purchasing cost for not purchasing is key unit at the P1, PI, extra purchasing cost. Jadi ini harga ekstranya. Gitu. Jadi ada harga ekstra, nanti kita lihat ya. Ya, ditambah dengan P-nya, purchase cost-nya ini, dikali dengan quantity. Nah, di mana DI itu apa sih? Extra purchase cost ini, yaitu penjumlahan dari setiap E1 sampai ke E yang ke I, kemudian U ini yang schedule-nya. U schedule 1 dikurang 1 dikali dengan price E-nya dikurang 1 dikurang dengan PE. PE ya. Nah, kemudian this extra purchasing cost is constant for ordering any lot size key Q ya, Q with UI to UI plus 1. Jadi extra purchasing cost ini akan konstan ya untuk pemesanan ukuran key atau Q dengan U1 sampai UI sampai UI plus 1. UI to UI plus 1. Therefore, meskipun demikian, DI is in effect akan berpengaruh and additional penambahan ordering cost. Kalau terjadi penambahan ordering cost, akan berpengaruh terhadap penambahan ordering cost. Sehingga it is incurred each time an order is placed. Oke. Kita lihat gambarnya. Gambarnya ya. Karena ada beberapa schedule, ini di atas itu total cost, sementara horizontalnya adalah order quantity. Kalau beli antara 0 sampai kuantitinya satu ini, price-nya masih segini nih, total price-nya. Ya. Tetapi kalau kita belinya dengan diskon yang satu, itu total cost-nya itu turun begini. Nah, kalau beli dengan total cost yang diskon 2, total cost-nya turun. Kita lihat di sini lowest cost not in discount ring. Nah, ini kalau kita lihat ini lowest cost tapi tidak di dalam discount ring karena discount ring-nya itu mulai dari sini. Kemudian di sini kita lihat lowest cost juga tapi bukan discount ring. Kenapa? Karena discount ring-nya berada di sini. Oke, karena itulah kita mau cari yang mana sih
yang total cost-nya yang paling murah. Dan total cost yang paling murah itu nanti pada saat key-nya berapa. Pada saat key-nya berapa, seperti tadi. Ya, oke. Nah, namanya ini incremental. Incremental, oke. Mari kita lihat ini. Pertama adalah purchase cost. Ini saya nggak kelihatan. Purchase cost. Purchase cost-nya ini tentu sekali berkaitan dengan yang tadi ya, sudah disebutkan tadi ini. Kemudian total cost-nya. Total cost-nya apa? Total cost-nya adalah PI dikali R. Ini kan price ya. Total cost itu apa? Total cost itu adalah purchase cost atau item cost yang harga barang kita beli, ditambah dengan order cost, ongkos pesan. Jadi harga barang, ongkos pesan, ditambah ongkos simpan, holding. Holding itu apalin ya? Holding cost itu ongkos simpan. Order cost, ongkos pesan. Purchase cost itu harga barang. Mudahnya begitu ya. Nah, rumusnya ini. Purchase cost adalah price-nya itu, price setiap interval dikali dengan permintaan, demand. Maka ordering cost itu adalah ini, karena kita ada incrementalnya ini, C ditambah DI dibagi R. Kalau yang normalnya C kali R saja. Ini ada D-nya, bagi Q. Kemudian ada ongkos simpannya. Ya, ini masih ongkos yang berkaitan dengan ongkos simpan ya, ini ongkos simpan. Kalau kita beli sebanyak PI dikali dengan ininya ongkosnya ini, F dikali PI. F itu adalah persentasenya tadi, berapa persen penurunannya ya, dikali Q bagi 2, ditambah F dikali DI bagi 2. Nah, begitu ya. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan EOQ-nya ini. Kan ini total cost-nya, saudara ya. Ini kan total cost-nya. Kalau kita ingin mendapatkan EOQ-nya bagaimana? Dari total cost ini. Ya kita, Sofwan dengar? Sofwan? Dengar, Pak. Nah, ini kan gambar total cost. Total cost ya. Nah, dia lokal minimum nih, lokal minimum gitu. Kalau ingin dapat ini nih, angka di sini nih, key di sini. Bagaimana caranya? Minggu yang lalu saya sebutkan. Yaitu dengan cara apa, Sofwan? Dengan cara diapain? Teknik matematikanya. Dibagi, Pak. Bukan. Bukan dibagi. Siapa yang bisa masih ingat diapain untuk mendapatkan titik minimum di sini nih? Diturunin, Pak. Diturunin. Nih, diturunin. Ya, atau didiferensiasikan dari ongkos ini. Ya. Coba saya lihat dulu ini. Didiferensiasikan dari ongkos ini. Itu P1, saya ini kehalangan, tulisannya kehalangan. Ini ya. Kehalangan. Ya, saya tulis dari sini aja nih. Karena tulisannya kehalangan. Oke. Kita cobain ya. Ini tadi itu mana itu? Sini ya. Nah, cari. Gimana Putri menurunkannya? Total cost ya. Berarti ini saya inikan dulu aja ya. Saya tulis dulu begini. Total cost Q, PI, ini PI dikali R kan, ditambah dengan ini dalam kurung C, D, I kali R dikali Q-1. Gitu kan? Q-nya pindah ke atas ya. Kemudian PI F Q per 2 ditambah dengan FD, ini FDI per 2. Kemudian tadi seperti tadi Putri katakan, kita turunkan
Do total cost per do ki. Diturunkan. Turunan pertamanya harus sama dengan 0 nanti ya. Turunan pertamanya harus sama dengan 0. Jadi nanti ini jadi 0 kan? Turunan pertamanya 0. Oke. Hasilnya apa? Ini kan diturunkan terhadap ki, tidak ada komponen ki. Berarti 0. Ya. Kemudian ini turun ke depan jadi min. Kayak kecoh katanya ya. Nah, itu. Ini C DI R Ki min 2. Oke. Ini ada ki kan, ki-nya pangkat 1. 1 dikurang 1, 0. Berarti ini turun ke sana jadi tetap P. Sehingga hasilnya PI F. Ki-nya pangkat 0, kalau ki pangkat 0 itu 1 per 2. Di sini karena tidak ada unsur ki jadi 0. Ya. Ini tidak ada unsur ki jadi 0. Kemudian selanjutnya adalah ini 0 sama dengan ini saya turun ke ki min 2 itu turun ke bawah. Jadi min C DI dikali R per ki kuadrat. Gitu kan? Ditambah PI dikali F per 2. Terus pindah ruas. Ini pindah ruas ke kiri, jadi positif kan? C DI dikali R per I kuadrat sama dengan PI F per 2. Dikali silang. Dikali silang ke sana. Jadi hasilnya Ki kuadrat. Ki kuadrat, sebentar ini saya. Ki kuadrat P I kali F, kali silang kan? P kuadrat PI kali F, di sana kali ke sana. Sama dengan 2 dikali C DI bagi per R. Kali silang kan? Nah, maka Ki kuadratnya berapa? Ki kuadratnya adalah 2 ini. 2 C DI kali R dibagi dengan PI F. Maka berapa Ki bintangnya? Ki bintangnya diakarkan. Ya. Nah, akarkan apa? Akar ini. Akar 2 dikali C PI kali R dibagi dengan PI dikali F. Nah, ketemu kan sekarang Ki bintangnya? Itu yang mau kita cari, saudara. Ki bintangnya ini. 2 CR ini. Ini yang tadi saya tunjukkan kepada saudara itu adalah yang ini Ki bintang. Ini ya. 2 kali R dikali C. Ini. Yang ini nih. Coba kita catat. 2 dikali dalam kurung dikali CDI kali R bagi PF atau 2R. 2R ya, kalau R-nya pindah ke sana jadi 2R CDI. 2R CDI dibagi PIF. Ya. Nah ini rumusnya. Ki bintangnya 2R C plus DI dibagi PIF. Ki bintang. Saya hilangkan dulu ininya. Clear. Nah, ya. Jadi dari hasil perhitungan kita tadi, maka diturunkan, maka inilah Ki bintang. Oke. Baik, kita lanjutkan sekarang.
Setelah kita mendapatkan ki bintangnya, maka selanjutnya kita akan menghitung berapa besar ki bintangnya. Prosedurnya bagaimana? Prosedurnya begini, saudara ya. Pertama, calculate the EOQ for each unit purchase cost. Hitung EOQ untuk setiap unit cost-nya. Determine, tentukan which yang mana EOQ are valid. Yang mana EOQ-nya valid. Calculate the total cost for each valid EOQ. Hitung total cost sama seperti tadi. Kemudian select, pilih the valid EOQ with the lowest total cost. Jadi logis saja. Hitung semua EOQ, kemudian cari mana yang validnya hitung total cost-nya, terakhir bandingkan mana total cost yang paling murah. Kasih contoh oleh saya begini. Mari kita lihat. PT Log purchase 4,800 units spare part B01 each year. 4.800 dia beli ya, 1 tahun. Di ordering cost, ongkos pesannya adalah $40 per unit. Ongkos pesannya adalah $40 per order. And the annual holding cost fraction is 25%. F-nya itu adalah 25%. Pertanyaannya, what is the optimum lot size if the firm face the incremental discount schedule below? Nah, bagaimana ini kebijakan ki bintangnya atau EOQ-nya jika suppliernya menghadapkan atau memberikan pilihan incremental discount-nya seperti ini? Apa katanya? Nah, less than 400 harganya 400. Kecil dari 400 $10. Maksudnya, kecil dari 400 $10. Ya. Kemudian 400 until 1,199 $9. Kemudian 1,200 until 4,799 ya, 8.5 $8,5. Kemudian more than 4,799 is $8. Nah, sekarang kan kita bingung mau beli berapa ini. Dia kasih schedule seperti ini. Apakah betul kalau beli di atas 4.799, misalkan kita beli 4.800, artinya sekaligus beli ini. Sekaligus dibeli. Apakah betul secara total cost-nya lebih murah? Apakah betul artinya harus dihitung? Atau pakai schedule yang lainnya, yang ini. Antara yang ini, antara yang ini, antara ini. Makin banyak schedule yang diberikan, kita makin bingung. Oleh karena itu, incremental diskon ini bisa menjawab kebingungan kita. Begitu ya, bisa dicari mana jawaban yang benar. Oke ya. Nah, sekarang mari kita lihat solusinya. Pertama, ini kan ringnya seperti ini. Ring tadi saya tuliskan. Pertama kita mau cari DI dulu. Kenapa DI? Karena di dalam EOQ itu ada rumus DI. Ya kan? Kita mau cari DI dulu. Apa yang kita lakukan cari DI? Gampang saja. Kita buat tabel seperti ini. Price mulai dari 10, 9, 8,5, 8. Ini kita sebut sebagai I itu adalah incremental. Incremental 0, incremental 1, incremental 2, incremental 3. Price yang ke-1, yang ke-0 ini. Price 1, price 2, price 3. UI-nya. U itu angka kan tadi? Angka quantity. Kalau beli satu, begitu ya, di harganya, tapi I-nya 0 ini, nah, maka nanti kita lihat DI-nya berapa. Jadi beli satu, start awalnya itu 1. Start berikutnya 400. Start berikutnya 1.200. Start berikutnya 4.800. Ini dari sini. Jadi 1 sampai kecil dari 400. Maksudnya ya. Yang ini 400 sampai 119.
Maka yang 1.200 ini yang ini maksudnya. 1.200 ringnya sampai ke 4799. Yang atasnya ini 4.800. Jadi begitu cara menulisnya. Ya. 1.400 ini aja. 1 baca yang di sini aja. 1.400, 1.200, 4.800. Oke ya. Maka dengan mudah bisa dihitung. Di sini kita lihat UE. UE-nya berapa nih? I-nya kan 1. Berarti 1. 1 dikurang 1 berapa? Audi. 1 kurang 1 berapa, Audi? 0, Pak. Audi lagi dipanggil ibunya, Pak. Noval. Kok kamu tahu ya? Tadi ngechat saya. Oh, Ya. Noval. 1 Iya, Pak. dikali 1 berapa? 0, Pak. Kalau 0 dikali sesuatu berapa jadinya? Tetap 0, Pak. 0 ya. 0. Karena price-nya ini kan 1 dikurang 0 ya 0. 0 dikali sesuatu 0. Jadi berikutnya tahap keduanya 0-nya masuk ke sini. Ya, incremental kan tadi ini penambahan 0. Kemudian UE. UE-nya berapa, Noval? UE. U yang sini 1. U yang 1. 400, Pak. 400 dikurang 1 berapa? 399. Nah, ini masuk angkanya 309 yang UE min 1 itu 399. Oh, iya. 9. Sini mohon maaf ini saya ini, pakai kursor ini. Nih. 399. Iya, Ini Pak. ya 400 kurang 1 399. Terus price-nya. Price yang E min 1. E-nya kan 1 nih. Ya kan? E-nya 1. E pada saat E-nya 1 ya. Oke. 1. 1 dikurang 1 0, Pak. 0. Jadi P0 berapa nih harganya nih? P saat I0. $10 kan? P0 $10, ya, Pak. Dikurang PE. PE-nya itu yang E-nya 1 di sini, yaitu 9. 10 kurang 1, 10 kurang 9, 1 kan? Jadi 399 dikali 1, 399. 9. Nah, kemudian tahap berikutnya 399-nya masuk ke depan sini. Karena ini apa? Sigma. Ya, sigma. Jadi penjumlahan kumulatif masuk ke sini. Kemudian UE-1-nya. Ini kan 1.200. Noval ya? Ya, Pak. 1.200 dikurang 1? 1199, Pak. 199. Dikali dengan yang ini. PE-1 berarti E-nya kan 2. 2 kurang 1 berarti P1. P1-nya berarti 9. Iya. 9 dikurang PE-nya. PE-nya yang ini. E-nya sama 2. Berarti 9 dikurang 8,5. Hasilnya 98,5. 98,5 masuk ke sini. Apa? Ya? Nah, masuk ke sini. Ya, Pak. Nah, kemudian U-nya. U-nya 4.800 dikurang 1 berapa? 4.799. Dikali dengan PE-1. PE-1-nya itu 8,5 ini. Karena kan 3. Oh, ya. Ini kan 3. E-nya 3. 3 kurang 1 kan 2. P2. P2 baca di sini. 8,5 berarti. 8,5 dikurang PE. PE-nya kan P3. E-nya diganti angka 3 aja. Jadi E ini menunjukkan posisi di sini nih. Nah, posisi 0, posisi 1, posisi 2, posisi 3. Berarti 8,5 kurang 8. Hasilnya 3398. Nah, inilah nilai D. Nilai penambahan. Penambahan ongkos tadi sebetulnya. Ongkos pembelian. Dengan demikian, kita lihat datanya. R-nya 4.800. C-nya 40. Fraction-nya tadi 25% atau 0,25. Ya, 0,25. Fraksi ongkos simpan. Maka dengan demikian, kita hitung sekarang Q-nya. Q0. Ya kan? Q0 itu yang ini maksudnya. Pada saat pemesanannya 0. Q0. Kalau kita pesan yang mulai dari inilah, Q bintang 0 itu yang saat yang ini. Ya. Maka 2 dikali 4.800 kan D-nya. Dikali C-nya 40. Dikali yang 0 ini. Yang 0 itu kan DI. Ini DI. DI-nya kan 0. Maka hasilnya di sini di bawah
P-nya dulu dikali fraction-nya 0,25. Ya, diakarkan hasilnya 392. 392. Saya tanya nih Putri Sekina. Put, Ya, Put, Pak. kalau beli Ya, Pak. 392, bisa nggak dapat harganya $10? Kalau beli 392, saya tanya, bisa nggak harganya $10? Price-nya. Lihat tabel ini. Lihat tabel ini. Kalau Putri beli 392, Bisa, Pak. bisa ya? Bisa. Bisa kan? Karena ini kan Bisa, range kecil dari 400 ya. Iya. Karena itu namanya valid. Betul. Gitu. Key bintangnya pada saat price-nya 0, ini ya. Pada saat I 0, ini kan key bintang I ya, 0. Itu bisa kita beli 392 dengan harga $10. Oke. Sekarang lihat lagi Putri. Yang pada I-nya sama dengan 1. Key bintang I1 ya. Ini tentu sekali price-nya $9 ini kan, $9. 2 kali 4 40 dikali ini yang 399 DI-nya. Ini DI 399 ya Putri ya. Hasilnya berapa Putri? Ini kan bawahnya 9 kali 0. Hasilnya berapa nih? Coba baca. 1369. Sekarang lihat di tabel ini. Kalau 1369 bisa nggak harganya $9? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? 8,5. Nggak bisa. Jadi kalau mau beli 1369, harganya bukan $9. Iya. Ya, berarti kan tidak valid. Salah nih, salah EOQ-nya kalau harganya begini ya. Begitu maksudnya tidak valid. Bukan salah EOQ-nya, tidak valid. Lanjut. Lanjut ya. Ke siapa nih sekarang nih? Alivia lah. Alivia ya. Alivia. Iya, Pak. Alivia di mana ya? Posisinya? Saya lupa. Di Tangerang. Oke, Tangerang ya, Alivia. Sekarang pada saat I-nya 2, Alivia. Price-nya kan $8,5 nih. Karena itu ini masuk di bawah nih, $8,5 ya. Kemudian berapa DI-nya? Ini kan ada rumus DI. DI-nya berapa? DI-nya? 998,5. Masuk di sini 998,5 kan. C dikali DI 8,5 kali ini. Harganya 2166. Ya, Alivia. Iya, Pak. Kalau 2166 cocok nggak harganya itu $8,5 di schedule ini? Cocok, Pak. Cocok ya, karena masuk interval ini kan? Iya. Iya kan? 2166 kan berada di interval ini. Jadi kalau Alivia beli 2166, suppliernya bisa kasih harga $8,5. Valid gitu ya. Tapi kalau tadi belinya 1369, harganya harusnya di $8,5, bukan 9. Berarti kita ngitungnya tidak valid kan di sini. Oke. Yang terakhir, Alivia. Alivia, lihat. Iya. Ring yang ketiga ini. Berapa harga price-nya? 8, Pak. DI-nya berapa? 3.398. Kita masukkan di sini. Price-nya ini P-nya kan 8, yang ini 3398. Yang lainnya sama ini angkanya ya, cuman dua parameter ini aja berubah nih. Yaitu PI sama DI. Harganya key-nya berapa ini? Key bintangnya? 4.062. Kalau 4.062 itu harganya sebenarnya berapa ya? Kalau misalkan Alivia belinya 4.062, harganya sebenarnya berapa? 8,5, Pak. 8,5, betul. Sementara di sini kita tulis 8. Ya kan? Berarti tidak valid. Valid. Nah, berarti berapa banyak yang valid? Key bintangnya berapa banyak yang valid? Ada 2, Pak. Ada 2, yaitu yang key bintang 0. dan key bintang Yang 2. kalau gitu kita akan bandingkan ya. Kita akan bandingkan kedua key bintang. Oke. Nah, itu maksudnya kita bandingkan. Total cost-nya ini tadi. Sofwan? Ya, Pak. Sofwan di mana ya? Saya lupa nih lokasi rumahnya. Saya lagi di Sulawesi, Pak. Oh, Sulawesi ya.
Sulawesi Selatan ya, Sofwan? Iya, Pak. Ya, Sulawesi Selatan. Ya, oke lanjut. Kita akan bandingkan, Sofwan, yang ki bintang yang valid aja. Ya, yang valid. Berarti kita bandingkan yang valid itu yang 392 ini, Iya, ya kan? 392. Dengan yang 212. 212 ya. Kalau yang 392 itu ya kita masukkan ke sini angka. Ini PR, C-nya 40, 0. Ini kan 0 kan DI-nya kan 0. Pada saat 392 itu kan DI-nya 0. R-nya 4.800. Nah, Q-nya ini 392. Kemudian di sini Q-nya 392. Price-nya $10. Jangan lupa price-nya $10. D-nya kan di sini 0. Sehingga total cost-nya 48.979. Kita masuk ke harga berikutnya, masuk Q yang berikutnya, kedua. Yaitu yang 2166. Di mana P-nya 8,5. Price-nya $8,5. Ya. Kemudian di sini 2166. D-nya itu adalah berapa D-nya, Sofwan? DI-nya itu Kalau yang 2166. 166. Nah, DI-nya, nih, DI-nya. 998. Iya. Ya kan? Yang $8,5 ya. Tuh. Oke. Ini $8,5 kali 2, ini 2166. Ini 0,25 dikali DI. DI-nya 98. Harganya 45.527,5. Nah, jadi sekarang coba Sofwan beri kesimpulan. Yang mana sebaiknya kita beli? Apakah beli 392 atau beli 2166? Lebih baik beli yang 2166, Pak. Kenapa, Sofwan? Soalnya lebih banyak diskonnya. Bukan lebih banyak diskonnya. Ini Lebih ini ya? sudah hitung total cost. Jadi, kenapa? Karena beli 266. Karena ini yang saya lingkari. Karena ini, apa ini yang saya lingkari ini? Pakai kursor. TC, Pak. TC itu kepanjangannya apa? Ya? TC kepanjangannya apa, Sofwan? Total cost. Karena total cost-nya lebih murah. Ya kan? Jadi kriterianya itu total cost-nya. Jadi beli berapa dengan key tertentu, maka total cost-nya lebih murah. Nah, jadi key-nya itu adalah 2166. Oke, jadi optimal lot size-nya adalah EOQ-nya. Jadi ulangi, Sofyan, EOQ-nya berapa yang terbaik? EOQ-nya? Nih. 2166, Pak. Nah, total cost-nya berapa? Total cost-nya $45. 45.527.000,57 dolar, ya. dolar. Harga per unitnya berapa? Kalau di 2166 itu? Harga per unitnya 8,5, Pak. Iya, bagus. Nah, itu. Nah, begitu saudara. Dengan kita hitung gini, sekarang kita tidak terjebak oleh supplier. Jadi kita bisa menghitung rank yang mana yang paling benar itu kan. Ini kan ranknya diberikan supplier kan. Ternyata dengan kondisi yang seperti ini, maka kita memilihnya itu belinya di sini. 2166. Sekali beli. Berarti paling banyak kita belinya berapa ini ya, Rana ya? Berapa kali beli? Berapa kali beli dalam 1 tahun? 1 tahun itu kan 4.800. Sekali beli 2166. Maka berapa kali beli? Berapa, Rana? Rana? Kedengar ya? Sofwan berapa kali beli, Sofwan? Bentar, Pak. Ini kita 1 tahun 4.800. Ya. Sekali beli 2166. Jadi berapa kali beli ini?
berarti dikurangin ya? Enggak lah. 1 tahun 4.800. Ya. Hmm. Nah, sekali beli 2166. Saya tanya berapa kali beli? 1 kali beli, Pak. 1 kali? Kurang dong. 1 tahun kan butuhnya 4.800. Oh, 1 tahun butuhnya 4.800. Sekali beli cuma 2166. Jadi berapa kali beli? 2 kali, Pak. 2. Ya. Minimal 2 kali itu. Minimal 2 kali. Ya, itu angkanya 2 lebih ya. 4.800 dibagi 2166. 2 lebih. Ya. Iya, Pak. Ataupun beli pertama 2146, sisanya adalah 4.800 dikurang 2166. Sisanya itu. Iya. Hmm. Ya. Nah, itu cara belinya. Jadi boleh belinya Sofan 2 kali lah. Gitu ya, dibulatkan 2 kali. Cuman beli yang keduanya agak lebih banyak. Hmm. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Ada yang mau tanya nggak? Pada off cam semua ini ya. Grace, Melisa, Asri. Gimana nih? Mengerti nggak? Nah, untuk supaya saudara itu lebih mengerti, ya gimana? Ini siapa nih? Asri. Tapi saya mau nanya yang tugas keempat, nggak apa-apa Pak? Nantilah, ini dulu aja. Ini dulu. Ini dulu yang kita bereskan. Gimana? Ada yang mau tanya nggak yang ini? Safira? Safira di mana ini, Safira? Di Bekasi, Pak. Bekasi. Gimana, Safira? Ngerti nggak? Alhamdulillah, Pak, ngerti. Nah, kalau gitu saya tanya nih. Saya tanya ya. Dari yang ini warna kuning ini, keputusannya apa? Keputusan, coba sebutkan. Keputusannya apa? Jangan dimatiin, jangan di-mute. Kalau lagi diskusi, Safira, setiap diskusi dimatiin. Bagaimana mau diskusi? Safira, katanya ngerti tadi. Grace, ada nggak Grace? Grace? Mana nih Grace nih dari Medan ya? Ya. Saya ulangi, ada yang mau ditanyakan nggak? Asri? Iya Pak. Mana orangnya? Ngobrol dengan saya kok nggak ada orangnya. Coba on cam. Jangan dimatiin ngobrol. Ayo, kalau diskusi jangan dimatiin. Asri? Asri di mana? Dia lagi di Bandung Pak. Di Bandung. Ya. Kalau di Bandung mah sinyalnya bagus harusnya. Asri di mana ini di Bandung? Iya, di Bandung Pak. Iya di mana di Bandung itu luas. Oh, di Ciwaruga Pak. Nah, lagi di Ciwaruga ya. Nah, sinyalnya bagus itu. Coba keputusannya apa Asri? Ini. Asri, cepat jawabnya. Keputusannya apa? Ini yang warna kuning ini. Belinya berapa? Asri, aduh, ditanya teh nggak ngejawab ya. Nah, saudara, baiklah. Nah, ini aja. Saudara, saya kasih tugas saja supaya saudara itu lebih paham ya. Kalau mengerjakan mungkin lebih paham ya. Nah, ini yang all quantity discount.
all quantity discount, all unit quantity discount. Jadi purchase-nya ini, N itu adalah 2 digit NPM saudara. Jadi ini tambahkan 2 digitnya. Kemudian ini tambahkan 2 digit. Soalnya sama seperti tadi, itulah bedanya cuma angkanya saja ya. Tambahkan 2 digit ini. Oke. Kemudian yang EOQ with incremental quantity discount. Ini ditambahkan juga N-nya ini. Ini kan kecil dari N ini. Tambah N, di sini tambah N. Purchase-nya ya. 2 digit saudara. Nah, saudara itu tugas saudara ya. Dimasukkan nanti sebelum UTS. Sudah masuk ke dalam VL kita ya. Kemudian saya mau capture ini yang hadirnya. Nanti yang tidak hadir saya alfakan ya. Ini bentar. Saya capture dulu. Capture yang di partisipan ini cuma 15 orang. Nanti yang tidak ada di sini nanti akan saya alfakan di sistem informasi sebentar. Ya. Oke, saudara. Tadi ada yang mau tanya tentang tugas sebelumnya, silakan. Jadi saya begini dulu. Saya stop sharing dulu ya. Stop ini dulu ya. Stop recorder ya. Jadi untuk kuliah yang ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya stop dulu.